Tadi sudah kita melakukan rapat internal dan Bapak Presiden memberikan arahan ke kami sebagai berikut. Tapi kami update dulu ke Bapak Presiden karena di hari Minggu kemarin Bapak Presiden khusus menelpon kami untuk memastikan bahwa masyarakat itu dilindungi dari obat-obatan yang ada. Jadi prioritas dari Bapak Presiden adalah memastikan bahwa seluruh masyarakat bisa terlindungi dari obat-obatan ini. Saya update sedikit, per hari ini kasus totalnya ada 245 di 26 provinsi. 8 provinsi yang mengkontribusi 80% kasus adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Aceh, Jawa Timur, Sumatera Barat, Bali, Banten, dan Sumatera Utara. Fatality rate atau yang meninggal persentasenya dari jumlah kasus 245 ini cukup tinggi, yaitu 141 atau 57,6%. Jumlah kasus ini sebenarnya mulai naik di bulan Agustus. Ya. Jadi sebelum Agustus itu angka kematiannya normal, dari tahun ke tahun angkanya kecil, di bawah 5. Tapi bulan Agustus itu mulai naik ke 36, September naik lagi ke 78, Oktober sampai sekarang 114, dan itu sebagian besar menyerang di bawah 5 tahun. Nah, sejak Agustus itu kita amati, teman-teman, Kemenkes sudah melakukan review patologi. Jadi kita lakukan analisa lab patologi karena dugaan kita penyebabnya di September adalah virus, bakteri, atau parasit. Jadi balik lagi ya, kasus ini teridentifikasi kenaikan di bulan Agustus, bukan di awal tahun, di bulan Agustus. Bulan September kita kumpul, kita melakukan analisa patologi dari anak-anak yang terkena kasus ini untuk melihat apakah dia terkena virus atau bakteri atau parasit. Hasil analisa patologi itu kecil sekali kemungkinannya disebabkan oleh virus atau bakteri. Jadi misalnya ada bakteri Leptospira, itu banyak dibicarakan, ini bisa menyebabkan sakit ginjal. Kita udah cek semua anak yang kena itu 0% bakteri Leptospira gitu ya. Kita bilang oh mungkin ini gara-gara COVID. Kita udah cek semua anak yang kena kurang dari 1% yang ada COVID-nya, positif virus COVID-nya. Jadi dari situ di bulan September kita memang terus terang masih menduga-duga ini penyebabnya apa. Karena hasil tes patologi di bulan September dari kenaikan kasus bulan Agustus itu tidak ada yang secara signifikan disebabkan oleh bakteri, virus maupun oleh parasit. Ya. Di akhir September, jadi sebelum 1 bulan mulai ada kenaikan, kita sudah mengeluarkan surat edaran ke seluruh rumah sakit, seluruh kepala dinas agar melakukan tata laksana perawatan yang standar. Nah, baru kita agak terang pada saat WHO mengeluarkan surat edaran 5 Oktober. Jadi balik lagi ya, kasus ini mulai terjadi bulan Agustus, bukan di awal tahun. Kita mulai bergerak di bulan September dengan analisa patologis yang kita dapetin tidak ketemu penyebabnya apa. Kemudian di 5 Oktober WHO mengeluarkan warning bahwa terjadi kasus yang mirip di Gambia, penyebabnya adalah zat kimia yang ada di pelarut obat-obatan. 5 Oktober. Nah, sesudah 5 Oktober ini kita menerima rilis dari WHO, kita komunikasi dengan WHO juga dengan pemerintah Gambia. Kita melakukan analisa toksikologi. Jadi kalau yang pertama di bulan September kita lakukan analisa patologi karena dugaan kita disebabkan oleh bakteri, virus atau parasit. Begitu ada announcement WHO tanggal 5 Oktober, langsung kita minggu berikutnya lakukan analisa toksikologi. Karena mengarah lebih ke zat kimia. Dan dikonfirm kita tes ke 10 anak, 7 ternyata darahnya atau urinnya mengandung zat kimia ini. Jadi positif memang 70% orang yang kena itu disebabkan oleh adanya zat kimia ini di tubuhnya. Kita melakukan konfirmasi kedua, kita lakukan biopsi yang meninggal.
apakah ada ciri-ciri kerusakan ginjal yang disebabkan zat kimia ini. Karena sudah ketahuan kalau zat kimia ini merusak ginjalnya seperti apa. Kita cek 100%. Memang terjadi kerusakan ginjal sesuai dengan ciri-ciri yang disebabkan oleh obat kimia ini. Jadi itu memperkuat bahwa penyebabnya adalah obat kimia ini. Kemudian analisa yang ketiga untuk konfirmasi, kita datangin rumah-rumahnya. Seluruh rumah pasien ini kita datengin, kita ambil obat-obatannya, sekali lagi kita cek ada atau tidak obat-obatan senyawa kimia yang berbahaya ini. Kita menggunakan lab puslapori, memang yang mereka lakukan sifatnya baru kualitatif, ada atau tidak, bukan kuantitatif kadarnya berapa. Ya. Tapi secara kualitatif ditemukan sebagian besar dari obat-obatan yang ada di rumah pasien itu mengandung senyawa kimia yang berbahaya ini. Jadi berdasarkan rilis dari WHO, adanya zat kimia di pasien, bukti biopsi yang menunjukkan kerusakan ginjalnya karena zat kimia ini, dan keempat, adanya zat kimia ini di obat-obatan yang ada di rumah pasien, kita menyimpulkan bahwa benar penyebabnya adalah obat-obat kimia yang merupakan cemaran atau impurities dari pelarut ini. Nah, berdasarkan ini kita lakukan langkah konservatif, kita tutup dulu sekitar 1.100-an lebih obat-obatan yang ada pelarutnya. Nah, dari sini kita menunggu BPOM melakukan penelitian dan nanti akan di-announce oleh Ibu Penny bahwa sebagian pelarutnya itu bukan pelarut kimia, tapi pelarut mungkin dari air atau yang lain sebagainya. Itu rencananya nanti sore ini kita akan keluarkan surat untuk rilis.